Ya, kita sedang di Masjid Tiban Turen Malang ya. Konon katanya, banyak yang percaya bahwa masjid ini dibangun oleh jin. Kalian kelompok yang percaya atau yang tidak? Oke guys, kita udah sampai di Masjid Turen ya ini ya. Tadi udah parkir, tadi di kanan kiri banyak yang jualan. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita udah sampai. Tadi parkirnya kita di bagian luar ya. Jadi ketika datang tadi sebelum masuk ke gang, itu sudah banyak yang menawarkan area parkir. Nah, sekarang kita jalan kaki, nggak jauh sih. Nah, ini banyak banget jualan berbagai macam ya, oleh-oleh, makanan, nah ini aksesoris. Nah, ini baju-baju, oleh-oleh khas Malang ya. Banyak banget sepanjang jalan menuju Masjid Turen ya. Kita lihat dulu ada ibu yang sedang jual belangkon. Kita datangnya tadi masih pagi ya, jam 10. Oke, kita percepat langkah kaki kita. Nah, itu bagus sekali ya. Terlihat kurang lebih 20 meter. Kita bakal segera sampai di Masjid Tiban Turen. Indah sekali ya, dominasi warna biru, putih, sama ada gold. Kalau kalian lapar sebelum masuk boleh makan dulu di sini. Ada juga jual buah-buahan di sini ya. Ya, sedikit kita bahas mengenai sejarah dari Masjid Tiban Malang ini ya. Masjid Tiban ini adalah sebuah pondok pesantren ya, namanya rada panjang, jadi kalau ada salah mohon maaf. Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadlari Rohmah ya. Pondok pesantren ini juga disebut dengan Pondok Bibaah Fadlah, yang artinya lautannya madu. Nama itu menyimpan harapan yang setiap pengunjungnya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid Tiban tak lepas dari cerita bahwa masjid ini dibangun dengan bantuan jin. Cerita itu berdasarkan proses pembangunan masjid yang dinilai tak terlihat dan berlangsung cepat. Dalam bahasa Jawa, Tiban artinya tiba-tiba. Meski demikian, pihak pondok pesantren membantah cerita tersebut. Sebab faktanya, pembangunan Masjid Tiban telah berlangsung sejak lama ya. Ya, peletakan batu pertamanya itu tahun 1987. Masjid itu masjid itu masih semi permanen hingga dengan tahun 1992. Pembangunan Masjid Tiban berdasarkan hasil istiqoroh dari Kiai Ahmad Bahru. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren ini ya. Pembangunan Masjid Tiban dilakukan pada masa kepemimpinan beliau. Ya, tak ada yang menyangka pengerjaannya dilakukan langsung oleh para santri-santrinya ya, dan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Material yang digunakan itu adalah tanah merah yang dicampur dengan tanah liat dan juga lumpur ya. Luar biasa ini, cantik sekali ya, subhanallah ya. Nah, untuk lokasi ya berada di Jalan Wahid Hasim ya, Gang Anggur, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Nah, ini ada kalimat-kalimat bijak ya, banyak sekali kalimat-kalimat penuh makna, itu bisa kita lihat di dalam bangunan dari Masjid Tiban ini ya. Ini menyampaikan bahwa kehidupan di dunia itu singkat sekali. Nah, ini kita coba jalan ya, di bawahnya ada air-air. Nah, ini kita di tempat jual-jualan makanan, oleh-oleh. Kita coba beli beberapa makanan yang ada di sini. Harganya murah-murah sekali ya. Ini tadi kita tanya, rata-rata harganya mulai dari Rp3.000. Ini ada tahu isi, tahu bakso ya. Terus ada sate, ini satenya 5.000. Kita ambil beberapa makanan yang ada di sini. Memang ketika pertama kali nanya, saya cukup kaget. Biasanya kalau di tempat
seperti ini itu harganya cukup lumayan, tapi ini murah sekali. Rata-rata hanya 3.000 sampai 5.000 rupiah. Di sini ada total 10 lantai ya. Saya nggak hafal ini kita tadi di lantai berapa, tapi nanti setiap kalian naik ya, di tangga-tangganya pasti ada petunjuk ini sedang di lantai berapa, nanti di lantai atasnya ada apa, itu disampaikan. Ya, setelah kita duduk santai sambil makan-makan, kita coba keliling di lantai yang sama. Ini banyak sekali Atas apa, Bu? jualan oleh-oleh ya, mulai dari aksesoris juga ada. Tadi kalau di satu tempat khusus untuk camilan, makanan ringan, ini khusus untuk aksesoris-aksesoris. Jadi jualan seperti ada cincin Dia punya gelang. dari titanium, terus ada kayak gelang-gelang ini juga. Harganya sama, murah banget. Mulai dari gelang-gelang itu tadi, mulai dari harga 5.000. Terus banyak tenan ya di sini ya. Jadi selain tadi aksesori juga ada jual mainan, buat oleh-oleh mungkin putra putrinya saat kesini kalian beli. Terus, nah ini 10.000 ada yang dapat 3, 10.000 dapat 4. Nah ini satu tempat itu khusus untuk foto-foto ya. Jadi langsung cetak. Ini harganya, kalian bisa ambil foto. Ini paling atas, kita sudah di lantai paling atas. Tempatnya seperti ini, bisa menikmatin pemandangan. Kalian nanti bisa foto-foto lewat handphone sendiri, atau tadi bisa difotokan pakai kamera digital, sekalian dicetakin, ada harganya. Nanti kita coba foto satu tempat ya, langsung dicetak pakai Figura. Nah ini ya, indah sekali bangunannya. Dominan memang warnanya adalah biru sama putih. Ini lantai paling atas. Kalian bisa nikmatin keindahannya bersama langit yang sangat cerah hari ini. Alhamdulillah nggak hujan ya. Nah, Masjid Iban ini tampak seperti bangunan dengan gaya Timur Tengah ya memang ya. Percampuran antara Turki, India, dan juga Mesir. Kemagaannya luar biasa ya, subhanallah, dengan dominasi aksen warna biru dan putih yang membuatnya tampak mentereng ya di antara bangunan-bangunan lainnya. Ya, bangunan Masjid Iban ini dibangun ya di atas tanah seluas 8 hektar. Nah, bangunan utamanya kurang lebih sekitar 1,5 hektar ya. Tak hanya bagian luar ya yang dihiasi warna-warni, di dalamnya juga penuh dengan ukiran-ukiran yang sangat menarik ya. Nah, tadi saya sempat juga ngobrol dengan salah satu santri yang ada di sini. Nanti di bagian belakang dekat parkir, ya ternyata di dalamnya nanti ada parkir resminya ya. Saya tadi nggak tahu, saya parkir di luar. Nah, itu informasinya ada beberapa perkampungan para santri. Jadi para santri yang sudah cukup lama
nyantri di sini itu ada yang akhirnya berkeluarga, ya dapat jodoh di sini, terus akhirnya mendirikan beberapa perkampungan ya di sekitaran dari Masjid Tiban ini. Jadi para santrinya informasinya udah ada yang punya cucu malahan seperti itu. Ya sebelum kita lanjut ke tempat yang lain, silakan monggo dinikmatin pemandangannya ya. Ya, kita informasikan ya buat teman-teman yang datang ke sini bahwa masuk ke Masjid Tiban ini gratis ya, tidak berbayar. Kalau kita boleh saran, lebih baik parkir di dalam aja. Kalau kita tadi nggak tahu, kita waktu di jalan mau masuk gangnya tadi sudah dari warga menyampaikan parkirnya di samping samping jalan. Akhirnya kita parkir di sana tadi. Tapi bisa akhirnya masuknya jalan kaki. Nah kalau parkir di dalam, entah itu pakai mobil atau pakai motor, bisa langsung lewat gang tadi, dinaikin kendaraannya pelan-pelan ya. Ini parkirannya di sini ya, di bagian belakang ya. Jauh lebih enak di belakang ya, luas sekali parkirannya, terus bersih lah. Nah di bagian belakang ini selain parkiran mobil, ada juga tempat makannya ya, food courtnya ya. Ada kucing-kucing juga di sini banyak ya. Kita habis ini makan dulu. Jadi belum makan soalnya. Nah itu. Nah seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal bahwa Masjid Tiban ini terdiri dari 10 lantai ya. Lantai pertama itu adalah tempat untuk istirahat dan musola ya, masjid. Terus lantai 2-nya ya ada tempat istirahat juga, tempat makan, dapur. Terus lantai 3 sama masih ada musola juga. Terus ada akuarium yang tadi di bawah yang dari awal ya. Berbagai macam jenis ikan. Nah, itu lantai 3. Lantai 4-nya berfungsi sebagai lantai khusus keluarga atau pengasuh pondok ya. Lantai 5-nya musola, lantai 6-nya digunakan sebagai tempat istirahat para santri. Ya, lantai 7 dan 8 difungsikan sebagai toko yang dikelola oleh santri. Ya, tadi yang kita sempat beli camilan itu dikelola oleh santri ya. Lantai 9 didesain sebagai lereng gunung, sementara 10 merupakan gua sekaligus puncak gunung ya. Kita yang foto-foto tadi ya, ada tempat untuk foto berbayar tadi yang figura plus figura ya, itu lantai 9 dan 10 ya. Nah kita kembali ke bagian bawah di lantai dasar di bagian luar dari sisi kiri, karena kita tadi masuknya dari sisi yang lain. Nah ini kita dari tempat parkir, terus kita tadi setelah selesai makan di food courtnya, kita putar balik menuju ke depan ya. Nah, kita lihat bangunan dari luarnya indah sekali. Ya, kalian benar-benar akan dimanjakan ya. Bisa melihat bangunan yang indah sekali. Nah, kebetulan kita kalau jalan-jalan rata-rata memang hari Minggu ya. Hari ini cukup ramai. Tadi sempat sholat juga sama ada sekitar 8 orang dari Malaysia ya. Mereka sangat takjub dengan keindahan dari Masjid Turen ini ya. Kita cukup bangga, cukup senang, bersyukur ya. Banyak wisatawan dari luar negeri juga datang ke Masjid Turen ini. Nah, silakan dinikmatin keindahannya ya. Ya, kita sudah sampai kembali di pintu masuk atau pintu keluar ya. Jangan lupa buat teman-teman bisa dibantu subscribe biar kita juga semangat
nanti informasikan jalan-jalan, makan-makan di berbagai tempat ya. Nah, ini kita keluar, kita beli oleh-oleh dulu. Ada banyak nih, ada salak, buah, apel tentunya ya, Malang ya, kota apel ya. Kiranya. Rame banget, ada keripik-keripik juga banyak. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Salam semuanya ya.